Halo teman-teman, selamat siang semua. Selamat datang di live Instagram Women by Narasi series yang keempat. Oke, senang sekali hari ini aku Sharon Margaret bisa ketemu lagi sama teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kali ini topik kita akan super menarik nih. Kita akan sama-sama ngomongin tentang My Pet, My Soulmate bersama Melody Amadeus, seorang fotografer, influencer, dan penyayang anjing. Nah, sambil kita menunggu narasumber kita Melody, teman-teman, aku mau ajak kalian nih untuk nonton episode Narasi Signature, yaitu judulnya Sayang-sayangan Anti Patah Hati. Kurang seru apa tuh? Kita bisa sayang-sayangan tapi anti patah hati. Kalian bisa nonton itu di YouTube Narasi. Jadi ceritanya dari episode Narasi Signature Sayang-sayangan Anti Patah Hati ini adalah tentang perempuan yang mencurahkan kasih sayang mereka sama hewan peliharaannya. Well, perempuan kan memang pada hakikatnya punya naluri mengasihi ya teman-teman, naluri nurturing, naluri memelihara. Nah, siang ini kita juga mau berbagi perspektif sama Melody Amadea yang memilih dan berkomitmen untuk membagikan cintanya kepada hewan peliharaan. Dan juga kita akan denger nih teman-teman pengalaman personalnya Melody dan caranya dia untuk bonding hidup sehari-hari sama hewan kesayangannya. Aku akan langsung undang Melody. Hi Mel, how are you? Baik, oke. You look so pretty today. Lagi di mana Mel? Di rumah. Di rumah. Sekarang you're based in Bali ya? Iya. Aduh, itu ada siapa? Boleh kenalan gak? Mili namanya. Hai Mili. Nah teman-teman, ini papinya Melody ya? Anaknya Melody ini namanya Mili. Berapa bulan Mel? Dia udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke. Nah Melody, boleh nggak cerita dikit nih? Kalau nggak salah tuh Melody punya 3 ekor anjing ya? Ada Mili, Summer, dan Luna. Ya. Bener ya? Oke, dan yang paling bontot yang mana Mel? Yang paling kecil itu Samar. Yang paling kecil Summer. Iya. Oke. Yang paling tua itu Luna, tapi Luna itu aku nggak adopt dari kecil, jadi emang dia udah gede waktu aku adopt jadinya. Tapi yang paling baru di rumah ini tuh Luna. Yang paling baru di rumah Luna. Jenisnya ada apa aja sih Mel? Your puppies? Nah kalau Mili ini kita nggak terlalu tahu breednya dia apa. Pasti Shih Tzu dicampur, nggak tahu dicampur apa ya kamu? Karena kita punya nggak di breeder yang bener-bener tahu silsilahnya gitu. Terus habis itu kalau Summer dan Luna itu jenis American Cocker Spaniel. Oke. Nah Mel, pokoknya senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol soal hewan peliharaanmu. Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama Narasi. Kebetulan kalau aku boleh share sedikit, aku tuh juga punya anjing Mel di rumah. Aku punya 2 anjing, aku punya 1 kucing, aku punya ikan, aku punya burung. Jadi emang udah kayak kebun binatang di rumahku. Cuman anjingku tuh baru meninggal 1-2 minggu yang lalu gitu. Namanya Clayton. Gitu. Dan ya anjingku yang 1 tuh rada stres gitu jadinya karena kehilangan temen, jadi kayak susah makan, susah diajak main, kayak gitu-gitu deh Mel, sedih banget gitu. Nah ini ada Summer. Hai Summer, lucu banget. Summer berapa umurnya Mel? Nih sama Summer udah 1 tahun. Setahun. Dan yang terakhir ada Luna. Aduh, ada 3 lucu semua. Hai Luna. Luna yang baru pregnant kan? Iya. Oke. Cutie. Pregnantnya sama Summer? Iya. Oke, ya ampun lucu banget tuh. Tuh ada yang komen juga tuh, Summer. Oke. Mel, kalau gitu kita langsung aja mulai ngobrol-ngobrol lebih banyak soal kamu dan para anak-anakmu ya. Mel, mau tanya nih kalau gitu, awal mula kamu bisa punya kecintaan terhadap hewan peliharaan tuh gimana sih? Dan yang aku sebenarnya lebih kepo lagi juga, kan kamu tuh sama Daniel, suamimu tuh kan sibuk banget ya Mel. Kayak I see you travel a lot, bahkan baru pulang dari US juga gitu kan. And taking care of pets tuh sama aja kayak punya komitmen, ya nggak sih? Nah kamu tuh gimana gitu membagi waktu, terus awal mula dulu kamu mulai suka sama hewan dan lain sebagainya?
Kalau suka sama anjing itu naturally ya aku rasa, soalnya papa mamaku dulu juga nggak terlalu biasa aja gitu sama binatang gitu. Jadinya dulu seingat aku waktu aku masih kecil tuh tetangga aku ada yang punya anjing golden. Terus anjing golden kan memang walaupun gede dia terkenal gentle gitu kan. Dan aku tuh suka ngasih makan dia gitu. Jadi aku apa suka nyuapin susu gitu. Suka main waktu kecil tuh, suka main ke rumah tetangga gitu, karena kan dulu aku nggak, maksud aku anak tunggal, jadi dari dulu tuh kegiatannya yang nggak main sama saudara gitu, jadinya kayak malah lebih banyak main sama tetangga gitu. Itu umur berapa tuh Mel pertama kali mulai kayak coba taking care? Masih TK. Masih TK. Iya. Luar biasa. Dan itu langsung anjing dari dulu ya? Dan itu sampai Ya. sekarang? Pernah nggak Mel pelihara yang lain selain doggy? Nah, jadi dari situ, itu kan belum pelihara, itu kan punya tetangga, sering main aja. Tapi dari situ suka banget sama anjing tuh, kayak kalau dibilang alasannya kenapa nggak tahu sih, kayak naturally aja gitu. Dan maksudnya aku tuh cenderung nggak takut sama anjing. Jadi dari kecil pun aku sama anjing gede pun tuh aku apa ya, naturally kayak langsung ih anjing lucu banget gitu. Maksudnya bener-bener nggak yang mikir dia bakal gigit apa segala gitu. Terus akhirnya pas aku SD itu aku dikasih anjing juga, tapi anjing kampung gitu. Nah, problemnya sama anjing kampung itu kan mereka suka kabur ya gitu. Jadi waktu itu aku sedih banget juga tuh, dia kabur, nggak ketemu. Lagi itu aku masih kecil juga, jadi nggak terlalu ngerti. Terus pagar kebuka dikit dia suka lari gitu. Jadinya itu pertama kali punya anjing. Terus tapi yang bener-bener aku urus sendiri itu waktu aku SD. Waktu aku SD itu aku SD hampir SMP gitu ya. SD hampir SMP itu aku nabung sendiri buat beli anjing dari kenalan tetangga aku, itu anjing poodle shih tzu gitu. Dan aku pelihara dari SD sampai dia 7 tahun. Dan sedihnya adalah dia tuh hilang juga gitu. Jadi waktu itu lagi banyak tukang di rumah karena lagi renovasi rumah. Terus habis itu kadang kan kalau tukang nggak terlalu perhatiin pintu kebuka apa segala macam, karena dari dulu aku pelihara anjing tuh nggak aku kandangin, jadi memang bebas di rumah gitu, dia suka ke bawah kemana-kemana gitu. Cuman waktu itu umur dia terakhir 7 tahun sama aku, terus dia hilang gitu. Jadi itu journey aku sama anjing. Nah dari situ aku tuh sempet trauma punya anjing. Bukan trauma sih, tapi lebih kayak masih sedih aja gitu. Kayak waktu kehilangan tuh bener-bener yang kayak sedih banget, sampai bertahun-tahun tuh aku agak trauma punya anjing, kayak takut kehilangan lagi gitu loh. Karena kayak even sampai masih keinget-inget terus sedih gitu, kayak dia di mana ya, kira-kira ada yang ngurus. Walaupun sih aku percaya pasti lagi tuh katanya sih ada, aku tanya-tanya sekeliling rumah sampai ke depan tuh katanya ada yang ngeliat di bawah sama ibu-ibu naik mobil gitu diambil. Jadi aku ya agak lega, maksudnya at least dia semoga nggak disiksa atau gimana gitu, kayak gitu sih. Baru habis itu aku nggak punya anjing lagi tuh dari sejak SMA sampai akhirnya sebelum aku nikah, aku sama suami aku adopsi Mili. Jadi baru itu journey-nya. Oke. Dan bersyukurnya Daniel itu juga suka anjing gitu ya Mel? Nggak yang kayak gitu ya? Ya, dari dulu dia juga punya anjing soalnya gitu. Terus kalian kalau di rumah ngurusnya gimana Mel? Pembagian tugasnya Mel? Pembagian tugas sebenarnya kayak inisiatif masing-masing aja sih. Cuman kalau kasih makan aku kasih makan. Terus kalau Daniel lebih sering ajak main. Tapi kalau misalkan bantuin itu juga angkat potinya gitu, karena kan mereka kalau malam ditaruhnya di dalam, jadi mereka nggak bisa poti di luar. Jadi pagi-pagi tuh pasti kadang-kadang ada pupnya atau apa itu, sama-sama bantuin bersihin sih. Siapa yang bangun duluan bisa langsung bersihin kayak gitu. Terus oh ya tadi Sharon nanya soal gimana ngurusnya. Bagi waktu, iya. Ya bagi waktu, karena aku sering pergi-pergi gitu.
benar, aku lumayan sering pergi, cuman sejak di Bali ini, apa namanya, ya kita nggak mau meninggalkan anak bulu kita kayak dititipin ke pet hotel atau apa, karena kayak aku belum ngerasa secure aja, belum ada ibaratnya pet hotel yang aku ngerasa cukup trusted gitu atau recommended. Jadinya biasanya ada tim aku yang kerja bareng aku juga, kadang-kadang bantuin. Terus apa namanya, nah selama ke Amerika ini karena kita perginya lama kemarin, jadinya adiknya Daniel dari Jakarta kesini untuk jagain rumah dan jagain anjing-anjing. Berarti ya senangnya kamu dikelilingi sama orang-orang yang support juga gitu. Kamu punya anak bulu ya. Nggak bisa bayangin kalau sampai enggak sih. Pernah nggak Mel ada kisah kamu jatuh cinta pada pandangan pertama gitu pas lagi mau adopt? Nah itu lebih ke Mili kali ya, karena sebenarnya Mili itu kita nggak plan mau ambil. Jadi karena situasi pandemi, apa namanya, lagi pengen, nah lagi itu tuh kita lagi stuck di Bali karena di Jakarta juga lagi nggak bisa travel balik. Jadi pas banget kita di Bali lagi ada kerjaan, terus ngurus rumah, terus habis itu Jakarta lockdown pada saat itu. Jadi kita mutusin untuk nggak pulang karena persyaratannya cukup susah juga pulang ke Jakarta. Dan sebenarnya karena kita fotografer, kita ngerasa kalau di Jakarta kita bener-bener mati banget nih jobnya gitu. Sedangkan kalau pada saat itu di Bali tuh kita masih bisa photoshoot outdoor apa segala kayak gitu-gitu. Jadinya kita memutuskan untuk stay di Bali. Dan waktu stay di Bali itu kita lagi prepare mau merit. Terus apa namanya, banyak hal yang kayak cukup apa ya, cukup stressing gitu, dan aku ngerasa butuh hiburan. Dan oh ya, satu lagi, sebenarnya aku ada anjing di Jakarta bareng sama mamaku. Sekarang tinggal sama mamaku karena itu anjing-anjing mamaku juga gitu. Dan dulu ngerasa mau kirim anjing juga dari Jakarta kayak nggak bisa gitu, dan aku ngerasa kita butuh hiburan nih, butuh apa namanya, ya hiburan. Terus kayak ngerasa kayak kita kayaknya butuh deh punya anjing di sini gitu. Dan apa namanya, ngelihat di Bali tuh orang pada punya anjing semua segala macem gitu. Dan aku ngerasa di masa pandemi ini yang cukup stressful pada waktu itu gitu, kayak punya anjing kayaknya bisa memberi kita hiburan dan juga happy gitu loh. Maksudnya bisa lebih refresh gitu. Dan akhirnya aku tuh sebenarnya nggak sengaja ambil Mili karena intinya aku beli anjing online, terus habis itu intinya aku ketipu. Karena ya kayak sekarang tuh banyak banget kan orang beli anjing online, dan aku ngerasa udah cukup kredibel nih beli anjing online, dan ngelihat Instagramnya juga legit kayak dari dulu udah jualan anjing. Tapi intinya waktu aku transfer uangnya, aku langsung diblok gitu. Nah dari situ udah lagi ibaratnya lagi stres pada saat itu, terus ditipu jadi makin stres gitu. Terus akhirnya Daniel mutusin untuk ngajak aku buat lihat-lihat anjing di Denpasar. Jadi di Denpasar tuh ada yang jual-jual anjing di pinggir jalan gitu. Sebenarnya kita nggak planning untuk ambil, soalnya ya banyak pro dan kontra tentang ngambil anjing di jalan kan, karena itu kita namanya mensupport puppy mill segala macam gitu-gitu. Nah tapi waktu udah nyampe sana, terus habis itu ada satu anjing ya, si Mili itu, yang bener-bener ceria banget ketemu kita. Di antara di situ kayak banyak banget anjing, kayak sekitar ada 20 atau 30 anjing. Cuman Mili doang yang paling ngerespon kita. Dan aku percaya ngambil anjing tuh kayak harus ada chemistry-nya gitu loh. Bukan cuma sekedar kita suka karena warnanya atau karena breed-nya gitu. Tapi kayak lebih ke yang kena di hati gitu loh. Nah intinya dia happy ketemu kita. Terus kita keluarin dari kandangnya, kita angkat, terus dia bener-bener happy banget yang kayak jilat-jilat gitu. Pokoknya ceria banget deh. Aku ada videonya juga tuh di Instagram. Intinya dia bener-bener wiggle-wiggle terus gitu. Terus habis itu kita masih belum decide tuh ambil nggak ya gitu. Kayaknya awalnya lihat-lihat aja gitu. Terus akhirnya kita masukin lagi ke dalam kandang. Terus pas kita mau pergi dia nangis-nangis ke kita, kayak dia minta di-adopt lah intinya gitu. Ya udah, aku sama Daniel udah gak tega banget, udah kayak aduh kita suka banget lagi, kayak udah banget. Oke.
Aduh, seru banget, seru banget. Nah, jadilah sekarang mereka 3 sekawan itu ya di rumah ya, Mel. Oke. Mel, nah aku juga penasaran nih gitu. Berapa deket sih kamu sama hewan-hewan peliharaan kamu, anak-anak bulu kamu gitu? Ada nggak sih yang mungkin yang paling deket gitu dari tiga-tiganya? Kalau dibilang paling deket sih, aku nggak bisa kayak terlalu ibaratnya paling deket paling sayang gitu ya. Cuman kayak mereka tuh bertiga, lucunya anjing aja karakternya bisa beda gitu. Kayak bener-bener yang satu gini, yang satu begini, yang satu gini gitu. Dan sedangkan kalau dibilang kalau Millie itu lebih ke happy go lucky. Dia kayak sama siapa aja dia happy. Pokoknya semua orang disambut, dia kayak pengen deket ke semua orang gitu loh. Kayak bener-bener kayak gitu, kayak ada orang datang tuh happy banget, padahal orang belum tentu suka sama dia gitu. Saya sama anjing dan teman dia tuh tetap kayak caper. Kalau Millie tuh lebih kayak gitu. Kalau Summer itu lebih apa namanya, kayak kalem, terus gentle kayak gitu, lebih nggak terlalu heboh kayak Millie gitu. Tapi dia lumayan apa namanya, terkontaminasi juga sama Millie karena dari kecil sama Millie gitu. Jadinya dia juga gampang happy kalau ada orang segala macam kayak gitu. Nah tapi kalau dibilang bukan paling manja, ya lumayan sih. Maksudnya Summer sama Luna itu karakternya lebih manja daripada Millie. Kalau Millie lebih kayak happy go lucky, heboh, cerewet, lucu, gemesin gitu. Kalau Summer sama Luna tuh lebih karakternya memang, jadi anjing tuh ada karakter masing-masing gitu. Misalkan kayak breed ini karakternya gini, breed itu karakternya gitu gitu. Mempelajari Cocker Spaniel juga kayak tuh karakter ini gitu. Jadi kalau sama tuh saya kemana gitu, kayak misalkan kalau sama tuh tweetnya tuh kayak dia kalau misalkan aku malam-malam subuh-subuh bangun mau pipis, dia pasti nemenin, even lagi ngantuk-ngantuk gitu dia nemenin, nungguin kayak gitu. Ya, wow, ini kalau aku yang sejauh ini ya Mel, sejauh ini aku dengar kamu cerita tuh kamu passionate banget, sayang banget sama anjing-anjingmu. Tapi nggak cuma sekedar sayang dan taking care, kamu juga belajar beneran ya soal mereka ya Mel. Jujur aku juga kayak nggak tahu kenapa aku passionate banget sih sama anjing. Bahkan aku sampai ada temen-temen yang mau beli anjing tuh konsul ke aku, sampai aku yang nyariin, sampai akhirnya mereka apa namanya beli dari rekomendasi aku segala macam kayak gitu. Dan maksudnya nanya juga sih kayak apa namanya apa sih namanya, aku nanya juga maksudnya kayak kalian tuh maunya karakter yang seperti apa gitu, karena sebelum kita pelihara anjing penting untuk tahu karakter seperti apa gitu. Jangan sampai pas mereka datang tuh kalian shock dengan kayak oh ternyata dia nggak cocok sama situasi. Misalkan contohnya kalian pengen breed yang cukup terkenal kan Golden Retriever gede. Ya, kalian misalnya suka banget sama Golden, tapi kalian nggak mempelajari Golden tuh seperti apa dan kondisinya, misalnya rumah kalian nggak ada halaman atau kalian ternyata nggak bisa ajak jalan-jalan dia setiap hari gitu, karena Golden itu butuh 1 jam jalan-jalan setiap hari, dia harus energinya itu dikeluarkan, kalau enggak dia jadinya nakal, berisik gitu, kayak distraktif apa segala kayak gitu. Jadi kalau misalkan anjing itu nakal bukan berarti dia nakal gitu, tapi karena kitanya nggak tahu karakter dia gitu, kayak dia harus keluarin energinya supaya dia nggak nakal kayak gitu. Gokil, seru banget, oh my god. Jadi teman-teman, kalian bayangin ya kalau kalian beneran mau punya pet, you have to get to know them even before kalian adopt mereka gitu ya Mel, supaya kalian nyatu nggak nantinya, kalian bisa treat mereka right atau enggak. Oke, teman-teman juga yang mau punya pertanyaan silakan langsung aja drop pertanyaan kalian. Nanti aku akan tanya langsung ke Melody. Oke, Mel, lanjut Mel. Kamu bondingnya sama Millie, Luna sama Summer tuh gimana sih Mel? Ada cara komunikasi sendiri nggak sih? Kalau digambarin hubungannya seperti apa Mel? Komunikasi mungkin kalau masalah bonding tuh kayaknya kalau anjing tuh emang sensitif gitu ya. Maksudnya mereka tuh tahu kalau kita lagi apa segala macam kayak gitu. Terus kalau aku dari mereka kecil biasain training dari kecil untuk misalkan no, stay kayak gitu-gitu, karena dan mereka tuh jadinya udah ngerti gitu. Maksudnya misalkan nih mereka nggak boleh keluar rumah, itu juga yang dulu aku belum tahu
ibaratnya ngajarin anjing seperti apa. Jadinya beberapa kali aku juga ada pengalaman anjing aku hilang segala macam, itu ya karena aku pada waktu itu kurang knowledge gitu. Dan ternyata anjing-anjing aku yang sekarang, aku kemarin sempet takut gitu, aduh gimana ya mereka ditinggalin nih pergi 1 bulan, kayak takutnya ntar ada yang hilang apa segala kayak gitu-gitu kalau pintu lagi membuka gitu. Tapi mereka sekarang bener-bener ngerti misalnya boundariesnya gitu, kayak nggak boleh keluar dari pintu ini, mereka tuh mostly nurut gitu. Maksudnya bener-bener walaupun pintunya kebuka, mereka tetap berdiri di belakang pintu gitu, kayak gitu sih. Kayak menariknya anjing itu kayak bisa banget diajak komunikasi, terus habis itu ya super sensitif gitu, kayak mereka tuh tahu Kamu lagi sedih gitu, mereka bisa datengin kamu, Mel? Bisa. Gemes. Ya kayak gitu. Terus juga bisa gonggongin orang yang kelihatannya mau mau nge-harm gitu loh. Kayak itu kayak sort of protective juga ya terhadap ownernya gitu ya. Oke, karena mungkin ya maksudnya karena kamu sudah menunjukkan kamu memang sayang gitu sama Millie Luna Summer, mereka pun berbalik juga menunjukkan rasa sayang mereka dengan cara-cara mereka sendiri gitu ya, Mel. Menariknya juga kalau yang paling nurut banget tuh Luna. Karena maksud bukan karena sih, kalau karenanya tuh kurang tahu ya kenapa, cuman maksudnya dia bener-bener yang kalau misalnya pergi kemana-mana, misalnya di pantai apa segala tuh dia bisa yang ngikutin kita terus gitu loh, kayak dia nggak yang lari ke sana ke sini gitu. Maksudnya dia bener-bener ngikutin kita duduk dia ikut duduk kayak gitu-gitu. Jadi kayak menarik aja sih, mereka ternyata tahu ya kita tuh ownernya gitu, padahal ibaratnya ya kita kan nggak ngerti bahasa mereka nggak ngerti bahasa kita kayak gitu. Oke, seru. Kalau tiap hari kamu kegiatan rutinnya apa aja, Mel? Mungkin bisa nih juga kasih tips buat teman-teman lain yang melihara hewan untuk tiap hari mungkin ngajak jalan, apa yang harus dipersiapkan, gitu-gitu. Nah, kalau rutinitas, aku tuh kan karena aku fotografer, jadi pekerjaannya tuh nggak menentu keluarnya tuh misalkan setiap hari atau gimana kayak gitu. Banyak juga di rumah ngedit segala macam kayak gitu. Jadinya untuk pelihara anjing menurut aku cukup buat aku nggak susah gitu loh. Karena dulu juga kenapa aku dari sejak anjing aku yang hilang itu aku nggak beli anjing lagi, karena aku ngerasa pada saat itu aku lagi sibuk-sibuknya kuliah, SMA, lagi keluar terus gitu. Jadi aku ngerasa pelihara anjing juga bukan waktu yang tepat gitu, dan nggak bijak gitu ya. Ya, dan sejak nikah, karena kita di Bali jujur memang untuk pelihara hewan lebih memadai daripada kesibukan di Jakarta gitu. Jadi aku memutuskan kayak pelihara 1 gitu, awalnya milih doang, terus kayak kayaknya nambah 1 lagi bisa nih gitu, terus akhirnya nambah 1 lagi bisa nih gitu. Dan so far sih aku belum ngerasa kesulitan. Kayak pagi-pagi aku juga, nah karena tipe mereka kan anjing-anjing kecil ya, maksudnya bukan yang anjing besar gitu, jadinya aku nggak harus ajak jalan mereka setiap hari gitu. Jadi kegiatan di rumah pun mereka udah cukup gitu, maksudnya untuk mereka disiplin, dan maksudnya untuk mereka tuh nggak yang kayak butuh banget kegiatan outdoor setiap hari gitu. Jadi nggak setiap hari aku ajak jalan. Karena mereka indoor juga mostly, jadi biasanya misalkan aku ajak ke pantai atau ke taman itu sebelum mereka mandi aja gitu. Jadi setelah mereka mandi biar bersih lagi masuk rumah kayak gitu. Jadi jarang sih kalau misalkan aku ajak ke pantai terus on daily basis gitu. Jadinya kayak nggak jadi beban sih, maksudnya kayak biasa bangun pagi main sebentar sama mereka, terus habis itu kasih vitamin, kasih makan, udah melakukan aktivitas lagi, nanti makan lagi malam gitu. Oke, berarti kamu benar-benar committed dari awal, dan ketika kamu mungkin ngerasa bosan atau nantinya ngerasa kewalahan, kamu akan balik lagi ingat komitmen kamu untuk jagain mereka gitu ya, karena kamu udah adopt mereka. Oke, seru banget. Oke, di situ masih ada buat teman-teman yang udah join nih di siang hari ini Melody juga ditemenin sama Anabulnya ya. Mungkin tadi di awal Melody sempet tunjukin. Oh, dia ke bawah. Oke. Sorry banget. Nggak apa-apa. Jadi tapi teman-teman yang mau lihat lebih banyak ada Millie, Luna sama Summer, langsung aja habis live ini terjun ke Instagramnya Melody. Di situ udah banyak. Bahkan ada Instagramnya juga ya, Mel, Bali Island Pups ya.
Bali Island Pups. Bali Island Pups. Kalian langsung cek nanti Bali Island Pups. Oke, Mel mau tanya deh, kan kamu udah punya anjing Mili, Luna, Summer, bahkan di Jakarta ada Juni ya dulu ya. Aku suka lihat Instagram kamu. Ada Juni. Anjing mamaku juga. Sebetulnya Juni itu rescue, kayak kita nemu dia di tong sampah gitu. Waktu itu terus nggak ada yang punya, kita udah cari-cari kemana-mana kayak nih siapa yang punya, tapi nggak ada yang ngaku gitu. Jadi kita pelihara sampai sekarang gitu. Cuman dia di Jakarta sama mamaku karena dia udah mamaku udah sayang sama dia juga, terus juga udah biasa sama anjing-anjing mamaku yang 2 yang poodle gitu. Oh, oke. Ada Juni juga, ada satu anjing mamamu juga. Apa sih Mel momen spesial gitu dan lesson learned dari kamu yang sudah bertahun-tahun cinta binatang, memelihara mereka juga, apa yang kamu dapatkan as a person gitu ya sejauh ini? Banyak banget sih kayak lesson learned-nya gitu. Kayak aku tuh bahkan bisa banget belajar dari hewan gitu, kayak gimana mereka itu hidup tanpa ekspektasi tapi tetap happy gitu. Maksudnya kayak itu yang sering menegur aku juga sih. Maksudnya kita tuh sebagai manusia tuh mungkin perlu ada ini supaya happy, kita harus punya ini gitu. Dan sedangkan ngelihat anjing, mereka tuh selalu sukacita, kayak mereka tuh nggak punya ekspektasi kayak kita rumahnya seperti apa, kayak makanan mereka seperti apa, mereka nggak punya ekspektasi mau setiap hari makanan menunya sama juga, mereka happy aja gitu. Maksudnya kayak itu yang benar-benar aku belajar, kayak gila mereka bisa mengasihi kita segitunya, dan mereka nggak pernah berpikir untuk gue pengen hidup yang lebih mewah dong sama owner yang lain gitu tuh, kayak enggak gitu loh. Maksudnya kayak itu yang membuat aku banyak belajar, dan maksudnya kesetiaannya mereka juga gitu loh sama kita. Terus banyak hal sih, maksudnya kayak mereka tuh berkorban juga gitu. Maksudnya misalkan kayak aku ngelihat Summer gitu ya, yang aku bilang tadi, Summer sama Luna sih mostly mereka paling peka gitu, misalkan kayak nemenin aku kemana-mana gitu, even lagi ngantuk-ngantuk gitu. Maksud aku kayak lucu aja, mereka tuh kayak mau jagain kita atau even mau deket-deket sama kita. Maksudnya kayak bener-bener dan apa ya, kayak anjing tuh kayak nggak punya trauma. Cuman maksudnya kayak kadang-kadang kan kita ada ya, mereka bandel, kita marahin tapi mereka tahu aja gitu loh kalau itu tuh marahin buat kebaikan gitu, kayak lucu aja. Mereka juga nggak menyimpan marahnya lama-lama ya sama owner ya. Kayak yang jadi ngambek atau misalkan jadi kayak menjauh dari kita atau gimana gitu, kayak menarik banget sih karakter mereka gitu. So good. Jadi bener-bener ya bukan sekedar cuman ada yang nemenin kita gitu, tapi bahkan kita bisa belajar juga dari mereka gitu ya. Aduh, jadi ingat Hachiko. Aku nangis banget nonton film itu. Parah. Iya. Aku kayak sampai nggak berani nonton film anjing-anjing yang sedih sih, karena kayak terlalu, nggak bisa, pasti nangis banget kayak gitu. Iya, makanya nangisnya bener-bener sampai nangis banget Mel, yang kayak sesenggukan yang kayak Tapi pernah nggak Mel kayak salah satu dari anabumu sakit dan kamu kayak panik banget, kamu harus bawa ke dokter segala macam? Nah, sebenarnya yang cerita yang Mili tadi, kalau misalnya teman-teman denger dari awal, intinya Mili aku adopt dari pinggir jalan, beli, tapi intinya di penjualan di pinggir jalan gitu di Denpasar. Pas kita ketemu dia kan dia sehat-sehat aja tuh, kayak super happy segala macam. Nah tapi setelah 2-3 hari dibawa pulang, itu tuh dia langsung sakit. Dan itu memang problem kalau kita beli anjing di pinggir jalan, memang seperti itu gitu, karena mereka kan ibaratnya banyak banget anjingnya, bisa 30, bisa berapa puluh gitu, dan maksudnya kesehatannya nggak terlalu di take care gitu. Jadinya memang resiko kalau ngambil anjing rescue atau ambil anjing dari belinya tuh nggak dari breeder yang kredibel ya, kemungkinan besar tuh mereka ada virus gitu. Dan intinya pas 2-3 hari kita bawa pulang, Mili udah mulai melemas gitu, padahal hari pertama kayak dia bener-bener super ceria banget, yang makan tuh bener-bener lahap banget kayak gitu. Terus habis itu dari hari kedua, hari ketiga udah mulai nggak mau makan, udah makannya cuma dikit doang kayak gitu. Terus kita kayak dia kenapa nih gitu. Terus habis itu mulai itu dia batuk, pilek gitu, bener-bener batuk pilek yang kayak gitu-gitu, dan sampai batuk-batuk yang kayak aku tuh bener-bener gak tega banget gitu loh, kayak
nggak tahu harus gimana gitu. Dan akhirnya kita bawa ke dokter A, dokter B, kayak beberapa dokter gitu sampai nemu yang ngerasa klik di hati gitu. Karena ya intinya akhirnya kita nemuin dokter yang pas, dan intinya pas di tes dia itu kena virus distemper. Dan virus distemper itu cukup mematikan untuk anjing karena intinya tingkat survivalnya tuh cuma 5% kalau kata dokter. Jadinya kayak dia nggak bisa menjamin apapun, dan namanya virus itu memang gak ada obatnya, jadinya memang harus imun tubuhnya sendiri yang ngelawan. Jadi yang kita bisa lakuin cuman memperkuat imun tubuhnya supaya bisa ngelawan virusnya kayak gitu. Dan virusnya itu mirip sama, maksudnya kayak COVID gitu, maksudnya menyerang pernapasan segala macam gitu. Dan masa virusnya itu sekitar 2 minggu. Jadi kalau misalnya 2 minggu dia survive, berarti dia sembuh, maksudnya bisa overcome gitu, maksudnya virusnya sembuh sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dia, ya selama 2 minggu itu dilihat, jadi penentuan dia mati atau hidup itu 2 minggu gitu. Jadinya disitulah peran kita sebagai dokter itu untuk intensif ngurus dia. Dan kebetulan karena waktu itu lagi pandemi juga, jadi kita benar-benar bisa intensif banget gitu. Dan banyak kasus-kasus pet owner yang anjingnya kena distemper tapi nggak selamat, itu mungkin karena sibuk, karena nggak bisa ngurus 24 jam ini kayak gitu. Karena benar-benar sampai kita tuh kekurangan tidur banget, terus satu anjing maksudnya milih doang gitu loh, karena bener-bener ganti-gantian nggak tidur gitu. Maksudnya kalau aku malam tidur, berarti paginya Daniel yang ngurusin, kalau Daniel tidur aku yang ngurusin kayak gitu. Karena dia bener-bener batuk tuh nonstop sampai tengah malam sampai pagi, itu bener-bener batuk-batuk terus gitu. Kita sampai nggak nyalain AC dan kepanasan banget, karena dia kalau kena AC panas, harus dikuapin, nyalain shower air panas segala macem gitu. Dan waktu itu tuh kayak cukup masa terberat aku gitu loh. Habis aku mikirnya kayak kita punya anjing untuk kita bisa happy nih gitu-gitu, untuk ada hiburan apa segala macam gitu. Dan aku tetap happy, maksudnya ada dia, cuman kayak nggak nyangka dia bakal kena virus yang kayak kita tuh ngelihatnya tuh sedih banget loh. Papi masih kecil banget, terus dia harus menderita kayak gitu tuh kayak bener-bener langsung kayak perasaan tuh selama seminggu 2 minggu tuh bener-bener campur aduk banget gitu. Kayak karena dari tiap hari tuh gejalanya makin parah, jadi dari batuk, pilek, muntah, terus habis itu makin lemes, matanya sayu kayak gitu, nggak mau makan tuh bener-bener harus di blender, kita harus cokokin tiap hari itu selama 2 minggu paling parah. Jadi selama 2 minggu itu tuh kayak makin buruk tiap hari. Jadi itu aku bener-bener belajar banyak banget, kayak wah tuh mungkin aku belum jadi orang tua untuk manusia gitu ya, tapi kayak ngebayangin gitu kalau anak satu itu seperti apa gitu. Maksudnya gini ya, maksudnya repotnya kalau anak sakit. Dan maksudnya hati gue tuh bener-bener kayak ya rela melakukan apapun gitu loh untuk dia supaya bisa sembuh gitu kayak gitu. Jadi bener-bener belajar banyak banget. Terus juga sampai kita malam pertama dia kejang itu kita panik banget karena kita nggak tahu harus gimana, kayak badannya kaku, terus matanya ngerol ke atas gitu, kita bener-bener nggak tahu. Tapi akhirnya dia bisa survive dari kejangnya. Terus itu nggak lama kita bawa ke dokter, dan itu posisinya udah malam banget. Kita tinggalnya waktu itu di Canggu, terus kita cuma ada motor, jadi kita bawa Mili naik motor sampai ke Sanur, yang which is 40 menit naik motor, jauh banget rasanya kayak. Dan waktu itu tuh Bali sepi banget, yang bener-bener Sunset Road tuh kosong banget gitu. Kayak kita bawa Mili ke dokter malam-malam kayak gitu, dan ngerasain banget sih, maksudnya kayak gini ya perjuangannya, maksudnya suatu saat kalau jadi orang tua segala macam kayak gitu-gitu. Kayak banyak belajar banget sih dari situ. Dan tapi ada satu yang menarik, jadi setiap Mili dibawa ke dokter dia itu selalu happy gitu. Dia emang anaknya selalu happy gitu. Jadi walaupun dia lemes nih, kayak lemes, matanya tuh sayu, kayak kelihatan banget anjing sakit, tapi ekornya tuh selalu goyang-goyang gitu. Dan itu kayak dokter bilang, maksudnya dia bisa survive sampai sekarang itu karena semangatnya dia, dan juga hati dia yang selalu positif, kayak happy terus gitu, even di saat badannya tuh bener-bener nggak tahu lagi gitu. Dan juga dia bilang karena peran ownernya juga yang intensif gitu. Jadi di situ aku belajar banyak banget gitu.
Wow, hati gembiranya Emily, siapa namanya Millie ya, ya. Hati gembiranya jadi obatnya dia. Seru banget, salut sih Mel, salut kamu bener-bener taking care dia, bener-bener kayak taking care bayi gitu ya, bener-bener bayi waktu itu baru adopt dan pas dia sakit, kamu bener-bener urus banget sama Daniel. Pernah nggak kamu merawat hewan peliharaan kamu melebihi perhatian kamu sama manusia? Apa yang tadi itu Mel, yang pas Millie kejadian Millie? Iya sih, itu bener-bener kita kayak aku sama dia yang kayak udah fokusnya ke dia terus gitu karena ngelihat kondisinya makin parah setiap hari kita juga nggak bisa tinggal karena kalau dia kejang nggak ada yang nanganin dia takutnya lewat kayak gitu-gitu jadi kayak itu bener-bener effort yang cukup besar banget sih selama 2 minggu itu gitu tapi worth it banget maksudnya ngelihat dia sekarang bener-bener nggak pernah kambuh sakitnya padahal katanya gitu maksudnya yang aku baca-baca kalau udah kena distemper itu bisa jadi kayak matanya jereng kayak gitu karena udah sering kejang gitu kan jadinya kayak bisa jadi matanya atau mulutnya atau apanya gitu tuh kayak gak simetris gitu loh tapi puji Tuhan dia bener-bener normal kayak gak terlihat cacat sedikit pun dan sampai sekarang tuh sehat banget kayak gitu. I see, aduh, Millie sehat-sehat ya Millie. Mel, sebelum aku loncat ke pertanyaan audience nih, aku tuh pernah inget kayak kamu tuh pernah nge-sharing juga, itu cerita waktu salah satu papimu ada yang digigit pitbull ya? Iya, nah itu sama. Itu ceritanya gimana Mel? Nah itu juga situasi yang sangat mendebarkan. Sebenarnya bukan aku sih yang posisinya aku lagi di Jakarta, jadi Daniel lagi anak-anak main ke pantai. Intinya tiba-tiba banget kayak kan di pantai banyak anjing tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada pitbull lari terus semua anjing itu kayak pada mencar gitu dan cuman ada Summer targetnya intinya gitu kayak jadi akhirnya dia langsung gigit si Summer gigit lehernya kan pitbull itu kan selalu aku nggak tahu deh kalau pitbull yang nggak well trained dia tuh emang cenderung suka attack anjing-anjing kecil gitu dan pada saat itu mungkin dia ngelihat Summer anjing yang paling kecil di situ karena Millie juga udah kabur gitu kayak intinya dia langsung gigit lehernya emang tujuannya tuh kalau pitbull gigit leher bukan main tapi attack emang attack dan dia tuh thank God-nya dia pakai pelindung mulut cuman bukan pelindung mulut sih kalau pelindung mulut kan gini ya itu tuh kayak pelindung gigi jadi mulutnya tetap bisa kebuka tapi dia nggak bisa gigit maksudnya bisa gigit cuman nggak ibaratnya giginya tuh nggak ngelukain gitu jadi thank God bener-bener gak luka walaupun Summer nangis-nangis terus kata Daniel even sampai habis digigit pun dia masih kain-kain teriak-teriak gitu dan ownernya juga minta maaf katanya kelepas talinya kayak gitu jadinya waktu itu tuh juga Daniel bilang kayak itu deg-degan banget sih bener-bener saya mau marah dan intinya pitbull tuh kan kalau udah gigit dia nggak bisa lepas kan my God kayak harus ada either pakai api atau nggak pakai pisau katanya gitu dan apa maksudnya kita kan nggak mungkin bawa korek setiap saat terus juga mungkin bawa pisau gitu jadi pas kita intinya pitbullnya langsung dibanting gitu sama dia gue shock gitu kayak gimana sih terus pitbull gitu kayak aku rasa untuk orang-orang yang belum ready atau malah make buat keren-kerenan doang itu kayak nggak wise banget gitu loh karena bisa kayak banyak orang gitu loh bukan cuma anjing bisa jadi anak kecil bisa jadi orang karena kasus orang yang juga digigit sama pitbull gitu kayak meninggal sampai apa kakinya putus atau segala macam kayak gitu. Dan kamu di Jakarta itu udah emak-emak mood on banget itu kayak anak gue di Bali dia digigit aduh. Iya untung aku denger ceritanya pas udah selesai udah nggak kenapa-napa gitu maksudnya kayak gak kebayang sih kalau aku di situ kayak mungkin aku panik banget gitu kali nggak tahu. Iyalah aku bikin anak sendiri. Oke, Mel ini ada beberapa pertanyaan masuk dari audiens kita. Ini ada dari Nina Ulala. Mel boleh share nggak persiapanmu untuk kehamilan dan kelahiran Anabul? Pas tuh Mel. Iya, jadinya Luna kan lagi hamil, kita juga baru found out minggu lalu, kita USG-in, ternyata dia hamil. Persiapannya sih cukup banyak ya, maksudnya karena ini pengalaman yang baru, dan maksudnya memang aku sengaja gak steril Luna karena aku pengen juga sih experience kayak ngurusin puppy atau kayak newborn banget gitu, maksudnya itu aku sama Daniel tuh emang sesuka itu sih sama anjing, jadi kita kayak
cukup passionate banget kayak seru banget gitu, maksudnya ini bakal jadi new experience nih buat kita gitu. Maksudnya kita sebelumnya belum pernah nih ngurus anjing lahiran, terus habis itu ngurus papi-papinya kayak gitu-gitu. Walaupun sih kata orang bener-bener kayak ngurus anak beneran repotnya, maksudnya bener-bener kayak 2 minggu pertama tuh bener-bener harus intensif juga gitu. Tapi kayak we're so excited, dan sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget, cuman makanannya harus ditambahin, terus juga makanannya harus dibagi-bagi jadi kayak 5 kali makan, karena biasanya terus dia tuh harus makannya sering dan banyak, jadi itu terus tambahin vitamin kayak gitu sih. Sebenarnya nggak ada yang terlalu beda, sama paling nanti kita nyediain tempat untuk dia lahiran gitu. I see. Itu berapa lama Mel masa menunggunya ini? Sebulan lagi. Jadi anjing sebulan lagi. Hamilnya cepet banget. Aku juga baru tahu ternyata cuma 2 bulan hamilnya gitu. Jadi dia sekarang udah 1 bulanan hamil. 1 bulan lagi berarti melahirkan gitu. Makin rame rumah berarti jadi 4 ya anak-anak ya. Tapi kita belum decide kayak berapa yang kita ambil atau mau digendong apa sih. Decide pas anaknya nanti lihat berapa banyak gitu. Aduh seru banget gitu. Jadi Nina Ulala tadi Mel udah share tuh persiapannya dia untuk menunggu kehamilan anaknya Luna dan Summer, which is going to be next month gitu ya. Nanti kita tungguin ceritanya gimana. Nggak tahu ya, anjing tuh nggak ada ngidam gitu ya. Tapi pasti akan seru banget nih sebelah. Ada ya? Nggak ngidam sih, cuman maksudnya porsi makannya tuh jadi gila. Dia kayak gila banget. Ya? Kayak bener-bener kayak ngerakus banget gitu. Jadi kayak aku jadi kayak apakah nanti gue kalau hamil kayak gitu ya? Gitu sih ya. Aku notice kayak porsi makannya, maksudnya porsi makan appetite itu bener-bener gila banget gitu, kayak super gak pernah kenyang. Padahal udah aku kasih makan 5 kali gitu sehari, tapi dia tetap ada makanan dikit langsung geragas banget kayak gitu. Mungkin akan ada moody-moodinya gitu juga kali ya Mel ya nanti ya. Mungkin kali ya, tapi so far sih dia cuman ya itu porsi makannya bener-bener luar biasa banget. Lucu banget. Itu yang nanya Mel sekalian Mel, SN_CLR. Waktu USG perkiraan berapa kak anaknya? Kalau di USG kemarin sih baru kelihatan jelas 2, tapi kata dokter bisa jadi ada yang sembunyi, ada yang apa, karena kan belum fully numbuh gitu, jadi 2 minggu lagi baru kelihatan pastinya berapa gitu. Tapi cuman kayaknya sih kalau dilihat dari keturunannya Summer sama Luna kemungkinan 4. Banyak, oke. Nah, Mel ada lagi pertanyaan yang masuk gitu ya. Tuh ada komen juga Mel, kayak itu ibu. Mel, ada pertanyaan dari Julia Nester. Sebelum adopt Anabul, apa yang paling penting untuk disiapin? Yang paling penting buat disiapin sebelum adopt anak bulu itu pastinya kesiapan dari kitanya sendiri sih, seperti yang aku jelasin tadi gitu. Maksudnya consider kayak apakah siap nggak untuk berkomitmen seumur hidup sama anak bulu gitu, karena balik lagi kayak banyak banget orang yang buang anjingnya ketika udah nggak lucu lagi, ketika nakal. Gitu, kayak itu juga sebagai bentuk komitmen. Dan aku juga belajar ketika kita aja bisa value hewan, itu jadi pembelajaran juga untuk kita tuh bisa value orang gitu loh, karena juga kesaksian ya teman-teman aku, misalnya dia orangnya kaku banget nih gitu, kayak gak terlalu bisa mengungkap sayang apa segala, tapi sejak punya anjing tuh, karena kalau sama anjing kan bebas ya ngomong apa aja, maksudnya kayak duin apa segala kayak gitu-gitu tuh malah jadi ngelatih kita untuk lebih lembut gitu, lebih kayak lovely gitu, maksudnya lebih tuh gitu. Jadi lari dari topik. Persiapannya ya pastinya itu belajar untuk komitmen, itu udah pasti nomor 1. Terus checklist ya itu ya. Iya, dan maksudnya tahu kondisi itu yang paling di ini sih. Kalau misalnya memang belum ready, jangan dipaksain, jangan karena pengen banget tapi emang belum ready gitu. Maksudnya misalkan masih pergi-pergi terus, maksudnya dalam arti lagi sibuk banget, misalkan lagi kantor dari Senin sampai Sabtu gitu, terus habis itu kayak nggak ada orang di rumah selain kamu yang
bisa jagain atau lain sebagainya, kecuali misalnya kalian family, di rumah selalu ada orang, atau misalkan mbak juga suka anjing gitu, boleh di consider gitu. Terus juga balik lagi yang perlu disiapin adalah mengedukasi diri kita tentang anjing, terus juga breed apa yang pengen kalian adopt. Bukan cuman kayak misalkan nih orang kan kadang ngelihat anjing lucu karena apa, oh kayaknya gue suka nih yang mukanya kayak gini gitu, cuma sesimpel itu gitu. Nggak bisa sesimpel itu, bener-bener harus dipelajari mana yang kira-kira cocok untuk lifestyle kalian kayak gitu. Ya misalkan orang lihat sama Luna lucu nih gitu, dan maksudnya aku sih merasa tidak kesulitan pelihara mereka gitu, cuman mereka juga makannya, porsi makannya lebih banyak daripada Millie, itu juga harus dikondisikan dengan budget kalian gitu. Misalkan kalau makanannya mereka lebih banyak, kalian ready nggak kayak gitu. Dan mereka juga karena mereka kan sebenarnya anjing dari Inggris kan dan dari Amerika, mereka terbiasa dengan udara dingin gitu, jadinya mereka kalau udaranya tuh panas bisa banyak penyakit juga gitu, misalkan kayak segala macem gitu. Jadinya aku juga perhatiin kalau aku bawa mereka keluar itu nggak either pagi banget atau enggak sore gitu, jadi nggak yang siang-siang bawa mereka keluar kayak gitu itu. Jadi mostly menurut aku sih paling penting itu pertama komitmen, yang kedua cek kondisi kita gitu, maksudnya secara kesiapan ready apa enggak. Terus habis itu biayanya tuh cukup komitmen setiap bulan, bener-bener udah harus dibudgetin gitu untuk mereka mandi, untuk mereka kalau misalnya mau mandiin sendiri boleh, tapi ada breed yang nggak bisa dimandiin sendiri setiap saat, pasti bulunya gimbal atau misalkan makin panjang, itu juga harus di grooming gitu kayak gitu. Terus habis itu makanan tadi, budget untuk makanan, untuk dokter, untuk harus udah komitmen kayak kalau mereka sakit segala macam kayak gitu. Balik lagi kayak Mini gitu, maksudnya kita nggak pernah tahu pas kita adopt ternyata dia sehat, beberapa hari kemudian dia sakit, itu kita udah mesti prepare budget di situ juga gitu. Oke, jadi tadi komitmen ya guys, karena istilahnya bukan cuma latah gitu ya Mel ya, jangan karena orang lain punya anjing, teman kalian punya anjing, terus kalian kayak, aduh pengen juga tapi nggak ngerti ngurusnya gimana, nggak mau berusaha mencerdaskan diri sendiri tentang anjing, pada akhirnya mereka akan terlantar dan ya udah kayak nggak kalian jadi nggak tujuan kalian untuk mengasihi seperti layaknya seseorang itu nggak tercapai gitu dan kalian punya pet. I see. Mel, ada satu pertanyaan lagi nih Mel, nanyain ada nggak sih Mel rekomendasi soal channel YouTube gitu tentang doggy, mungkin mau belajar nih soal doggy kayak kamu? Sebenarnya kalau aku sih belajar dari YouTube, cuman aku nggak spesifik channel apa gitu ya, maksudnya kayak nonton yang menurut aku kelihatan menarik aja, mungkin thumbnailnya atau apa segala, mostly sih kayak gitu. Tapi kalau bisa rekomen mungkin Cesar Milan, karena dia emang ini banget kan, specialist animal gitu, dan dia yang anjing, cara ngajarin segala macam gitu. Tapi itu lumayan, dia kayak banyak banget yang diajarin, jadi kalian dipilih aja misalnya kayak basic dog training atau apa segala macam, atau misalkan nyari breed yang kalian mau, misalkan kalian pengen itu atau pengen corgi apa segala itu, cari di Google, artikelnya banyak, terus cari di YouTube juga, kayak orang-orang yang kan ada juga kan yang vlogger itu, maksudnya dog selebgram gitu, maksudnya jadi kalian tahu karakternya. Kalau spesifik channel paling Cesar Milan doang sih yang bisa aku ingat, tapi yang lain di YouTube juga banyak. Oke. Mel, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live yang menurutku super insightful banget, apalagi buat aku dan mungkin teman-teman lain juga yang lagi belajar nih soal doggy. Mel mau tanya nih terakhir, arti hewan peliharaan buat kamu itu apa sih? Buat aku pribadi mereka itu my best friend gitu, karena mereka kayak selalu ada nemenin aku gitu, dan maksudnya mereka bisa nemenin aku kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun gitu. Dan kalau misalkan aku lagi di rumah sendiri, aku jadi nggak terlalu takut gitu. Dan mereka mungkin banyak ngasih aku pelajaran hidup juga sih gitu. Aku nggak tahu tuh menggambarkannya seperti apa dalam bentuk
nama, tapi intinya kayak aku belajar banyak dan aku sama suami aku emang kita sering sharing banyak hal, maksudnya kayak hal sekecil apapun tuh bisa jadi pelajaran untuk hidup kita dan maksudnya bisa kita apply ke kehidupan kita sehari-hari, ke hubungan kita sama orang lain dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak kita bisa belajar dari manapun dan salah satunya aku belajar banyak dari karakter anjing setiap harinya gitu dan maksudnya bisa ngingetin aku lagi, mereka tuh bisa ngingetin aku lagi ketika misalkan harinya lagi ngerasa berat banget nih gitu, ada hari-hari dimana rasanya berat, lagi rasanya bete, lagi bad mood gitu tuh mereka selalu kasih joy gitu dan maksudnya mereka selalu mungkin kayak selalu happy gitu. Aku bingung sih, kayak anjing tuh karakternya bisa selalu happy kayak gitu ya, maksudnya dalam kondisi apapun gitu mereka nggak pernah yang kayak gue bete nih terus kayak tuan gue pulang ya udah gue cuekin aja, itu nggak pernah terjadi gitu loh. Mereka lalu aku pergi even cuma setengah jam 15 menit setiap pulang tuh nyambutnya tuh udah kayak kita pergi lama banget gitu kayak Wow. jadi itu membuat aku belajar juga sebagai manusia, kita bisa belajar dari karakter anjing yang kita selalu happy dalam dan situasi apapun, bahkan Milly sekalipun yang sakit kita ingat banget dia pas kita balik ke rumah dia tetap nyambut, berusaha dengan badan dia yang lemes gitu loh, kayak gitu sih. That spirit yang benar-benar aku ngerasa bukan cuman punya anjing tuh bukan cuman lucu, tapi kita belajar bertanggung jawab, kita belajar untuk selalu positif, selalu happy gitu dan maksudnya mereka tuh juga ngebantu banget untuk membuat suasana jadi lebih menyenangkan gitu dan aku pun sendiri sama suamiku juga ngerasa kayak wow gitu sejak kita punya anjing, maksudnya anjing itu jadi somehow distraction dari hal-hal, kadang-kadang kita bete sama hal-hal yang gak penting kan gitu, jadi kayak kita ke distract sama tingkah laku mereka yang lucu gitu, tingkah laku mereka yang happy yang bikin kita senang. Wah, benar-benar dogs are blessings ya buat hidup kamu sama buat Daniel ya, dan untuk bertanggung jawab sama apa yang udah dianugerahkan kamu, which is dogs gitu, kamu berusaha untuk rawat mereka dengan baik. Aduh, Mel, so insightful, thank you so much, menginspirasi banget, dan aku yakin teman-teman juga belajar banyak banget nih siang hari ini gitu. Aku udah lihat nih komentar-komentarnya seru banget tuh, dogs are the best. Ya iya sih, bener, kayak dogs are the best gitu ya. Terus nanti aku dimarahin nih sama yang cat person kayak, enggak, kucing yang paling baik gitu. Oke, teman-teman, sebelum aku mau akhiri live-nya, aku mau sedikit kasih summary nih dari apa yang udah kita obrolin dari tadi sama Melody gitu ya, buat kalian yang mungkin baru bergabung akhir-akhir ini di sesi terakhir ini gitu ya. Jadi ada beberapa poin kayak lingkungan atau support system itu penting, seperti yang tadi Melody udah cerita, dimana kalau Melody tuh travel a lot gitu ya, banyak kesibukan juga sama suaminya, tapi dia dikelilingi sama orang-orang yang memang juga mendukung Melody untuk punya anjing gitu, punya hewan peliharaan di rumah sehingga bisa bantu rawat mereka juga gitu. Terus pelihara anjing juga butuh knowledge gitu ya, selain komitmen kalian juga butuh knowledge, harus mulai kenal karakter mereka bahkan sebelum adopt gitu, supaya nanti kalian bisa ngerti gimana ngurus mereka, gimana komunikasinya gitu ya. Dan memelihara hewan itu yang tadi Melody juga udah bilang gitu, latihan kita untuk cara kita nge-treat orang lain gitu, manusia gitu, karena kita bisa belajar banyak banget gitu dari keberadaan doggy ataupun hewan peliharaan lain di rumah kita gitu. Nah, buat kalian juga yang masih bingung untuk gimana sih caranya mempersiapkan diri sebelum memelihara hewan gitu ya, persiapin diri sendiri, siap berkomitmen atau enggak, dan juga carilah anjing bukan sekedar latah gitu, tapi benar-benar memang mana yang suits lifestyle kalian dengan baik, dengan pas gitu. Oke, lesson learn-nya udah pasti gimana udah bilang, kita bisa lihat ketulusan, kesetiaan, jadi best friend gitu dalam suka duka ya, even lagi sakit pun mereka bisa tetap happy tuh, kita bisa lihat itu, dan bahkan juga nular ke kita ya Mel sebagai yang ngerawat mereka ya. Untuk kayak mungkin pas Milly lagi sakit, mungkin Milly bisa aja yang kayak sedih-sedih gitu, tapi dengan dia happy kamu jadi ada pengharapan kayak enggak, Milly bisa sembuh gitu. So good. Oke, thank you so much Melody yang udah sharing. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Aku berharap Melody sukses terus, sehat terus ya Mel. Semoga kita narasi bisa main ke Bali dan ketemu sama kamu. Sama Milly Summer Luna. Bye Melody. Bye.